Halo semua, kembali lagi di channel Otakes. Dalam anime, selain dari alur cerita yang menarik dan teknologi animasi yang canggih, seiyuu menjadi salah satu poin penting dalam suksesnya sebuah anime. Pemilihan seiyuu untuk salah satu karakter anime tidaklah main-main, karena jika seiyuu tidak sesuai dengan harapan penggemar, pasti akan menjadi suatu huru-hara dan bisa menjadi tanda ketidaksuksesan anime tersebut. Wah, kebayang ya bagaimana selektifnya pemilihan seorang seiyuu. Maka, apakah kalian pernah bertanya-tanya berapa sih gaji yang didapatkan oleh seorang seiyuu? Dan siapa seiyuu yang mendapatkan gaji yang besar? Simak baik-baik ya pembahasannya. Banyak pengisi suara anime atau lebih dikenal dengan istilah seiyuu telah membuat jejak mereka di industri televisi Jepang dan banyak dipandang sebagai bintang. Semua ini dapat terjadi berkat beberapa film atau serial anime yang sangat sukses. Karena kemampuan mereka sebagai aktor suara, banyak seiyuu yang karirnya telah melambung tinggi selama beberapa waktu, dan dari sanalah mereka berhasil mengumpulkan sejumlah besar penghasilan. Namun pada dasarnya, besaran gaji yang dapat mereka terima didasarkan pada sebuah sistem peringkat untuk seiyuu. Bayarannya tergantung pada peringkat mereka masing-masing, dan kenaikan peringkat tergantung pada pengalaman serta popularitasnya. Para seiyuu ini diberikan peringkat dari A sampai F, di mana peringkat A menjadi yang tertinggi. Pengisi suara junior yang berada di peringkat F diperkirakan bisa membawa pulang sekitar 15.000 yen per anime berdurasi 30 menit. Di sisi lain, aktor suara veteran di peringkat A dapat menghasilkan sekitar 45.000 yen per episode 30 menit. Untuk seiyuu yang memiliki bayaran tinggi, diantaranya adalah yang ke-1 adalah Megumi Hayashibara. Sosok teratas dalam daftar pengisi suara dengan bayaran tertinggi di Jepang ini adalah Megumi. Megumi adalah seiyuu dengan bayaran tertinggi di Jepang. Selain itu, dia juga seorang penyanyi, penulis lirik, dan penyiar radio. Dikenal sebagai wanita 1000 suara, juga ini sering tampil membawakan lagu tema anime yang dia ikuti. Diperkirakan dia dapat menghasilkan sekitar 630.000 US dollar setiap tahun. Dan dia adalah salah satu seiyuu terlaris di negara ini. Meski demikian, rincian tentang kekayaan bersihnya saat ini telah dirahasiakan. Yang kedua adalah Masako Nozawa. Masako Nozawa adalah seorang aktris Jepang, pengisi suara dan narator. Dirinya merupakan salah satu pengisi suara anime yang terkenal. Sejauh ini dirinya seringkali memainkan peran laki-laki yang membuatnya mendapatkan julukan The Eternal Boy. Saat ini dia adalah narator dari remake Digimon Adventure 2020. Dia juga pernah menjadi pengisi suara di video game dengan peran terakhirnya adalah di Jump Force, sebuah game fighting yang membawakan karakter dari majalah Shonen Jump. Diperkirakan pria berusia 84 tahun ini menghasilkan sekitar 360.000 US dollar per tahun. Kekayaan bersihnya saat ini ditaksir mencapai 20 juta US dollar. Yang ketiga adalah Ryo Horikawa. Ryo memulai karir aktingnya saat masih di sekolah dasar, dan dia memulai debutnya dalam karir seiyuu sebagai pengisi suara Kenta Hirono, seorang protagonis dalam anime 1984 Dream Soldier Wingman. Aktor berusia 62 tahun ini merupakan salah satu pengisi suara dengan bayaran tertinggi karena ia telah melakukan banyak karya terkenal, termasuk serial Dragon Ball di mana ia menjadi pengisi suara untuk Vegeta. Dia berpenghasilan kurang lebih sebesar 270.000 US dollar per tahun. Kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 18 juta US dollar. Yang keempat adalah Yuki Kaji. Pengisi suara dan penyanyi yang satu ini berafiliasi dengan agensi films dan merupakan salah satu pengisi suara anime pria paling terkenal di Jepang. Dia telah menyuarakan banyak peran penting dan membuat dirinya menjadi salah satu seiyuu terbaik dari generasi ini. Ia terkenal sebagai pengisi suara Eren Yeager di anime Attack on Titan. Secara umum dirinya telah merahasiakan rincian tentang gaji yang dia peroleh per tahun. Namun kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 4,5 juta US dollar. Takagi-san ni aitakata kara. Yang kelima adalah Hiroshi Kamiya.
Hiroshi adalah aktor suara Jepang yang telah berkecimpung di industri ini sejak tahun 1994. Dirinya telah memainkan banyak peran protagonis dan telah membintangi banyak animasi, termasuk Natsume Book of Friends, di mana dia adalah pengisi suara untuk Natsume. Diketahui bahwa dirinya saat ini bekerja untuk Aoni Productions. Dia telah memenangkan beberapa penghargaan termasuk aktor utama terbaik dan kepribadian terbaik di penghargaan Seiyu ketiga. Hiroshi saat ini adalah salah satu aktor suara paling populer di negeri Sakura dengan kekayaan bersihnya sekitar 40 juta US dollar. Yang keenam adalah Mamoru Miyano. Mamoru adalah aktor Jepang, pengisi suara dan penyanyi. Dirinya telah melakukan banyak karya besar termasuk Death Note, Soul Eater, dan Wolfrain. Selain akting, ia juga telah merilis beberapa album. Dia dinominasikan untuk penghargaan Seiyu pada tahun 2007 untuk perannya dalam Death Note. Selain itu, Mamoru memenangkan penghargaan aktor suara terbaik 2008 di Tokyo International Anime Fair. Kekayaan bersihnya diperkirakan sekitar 1,3 juta US dollar. Yang ketujuh adalah Tatsuhisa Suzuki. Tatsuhisa Suzuki adalah salah satu pengisi suara tertua di Jepang. Dia telah memainkan peran sebagai pengisi suara di banyak animasi, termasuk Kuroko's Basketball, High Speed Free, dan Gintama. Selain sebagai pengisi suara, Suzuki juga seorang penyanyi, dan dia adalah vokalis dari sebuah band Jepang. Kekayaan bersihnya ditaksir sekitar 3 juta US dollar. Yang kedelapan adalah Kana Hanazawa. Kana Hanazawa adalah seorang aktris multitalenta. Dia telah berkecimpung di industri akting selama bertahun-tahun. Hanazawa memulai karir aktingnya sebagai pengisi suara saat masih kuliah dan terus menjadi pengisi suara di industri ini sampai sekarang. Dia memenangkan penghargaan untuk aktris terbaik di New Type Anime Awards. Karya-karyanya yang terkenal termasuk Kanade Tachibana di Angel Beats, Akane Tsunemori di Psycho Pass, dan Rize Hamashiro di Tokyo Ghoul. Dia adalah salah satu aktris suara dengan bayaran tertinggi di mana kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai antara 1 juta US dollar sampai dengan 5 juta US dollar. Yang kesembilan adalah Takahiro Sakurai. Aktor berusia 47 tahun ini telah aktif di dunia akting sejak tahun 1996 dan ini menjadikannya salah satu aktor tertua dan paling terkenal di generasi ini. Selain sebagai pengisi suara, Takahiro juga seorang narator yang hebat. Karya-karyanya yang terkenal termasuk menjadi pengisi suara Kabuto Hanadori di A Destructive God Sits Next to Me, Tentomon di Digimon Adventure, dan Nico di Drifting Dragons. Kekayaan bersihnya diperkirakan mencapai 19 juta US dollar. Yang ke-10 adalah Jun Fukuyama. Jun Fukuyama adalah aktor suara dan penyanyi Jepang. Dia saat ini diwakili oleh produksi Excel One. Jun juga menjadi sampul untuk edisi 28 Oktober 2008 majalah Face New Type. Dia telah memainkan beberapa suara termasuk Yuta in Love, Shunibyo dan Delusions lainnya, dan Ichimatsu in Osomatsu Sang. Kekayaan bersihnya pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 3 juta US dollar. Wah, mantap ya guys bayarannya. Tapi pastinya di balik sebuah kesuksesan pasti ada perjuangan serta rintangan yang sudah dihadapi. Jadi dari list Seiyu tadi ada favoritmu gak? Kalau ada tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jamatani, bye bye.